Oke, selamat siang anak-anak. Karena sudah menunjukkan pukul 11, Mister akan mulai ya pelajaran tematik di tema 2. Sebelum itu tadi yang sudah Mister minta untuk berdoa ya di pos, silahkan bantu Mister untuk membuka pelajaran ini. Ayo di pos. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai pelajaran. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami dapat mengerti dan memahami materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, amin. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Mister. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Ada yang sakit? Ada yang sakit apa enggak? Sehat, Mister. Nah, di sini kemarin kita sudah melalui penilaian harian tema 1 ya. Mister sudah senang sekali melihat hasilnya karena anak-anak sudah bisa mengerjakan dengan baik ya evaluasi yang Mister berikan. Itu ada yang dapat tertinggi 96 kalau nggak salah. 96. Kemudian yang terendah 78 ya. Itu sudah baik dan sudah bisa melewati KKM. Nah, di sini kita akan lanjut ke dalam pembelajaran di tema 2. Ya, tema 2 itu judulnya apa? Ada yang tahu nggak? Tema 2 judulnya apa? Saya, Mister. Udara bersih bagi kesehatan. Udara bersih bagi kesehatan. Iya, udara bersih bagi kesehatan. Jadi sekarang di tema 2 kita akan membicarakan tentang atau hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan udara ya. Nah, sekarang Mister akan bagikan layarnya Mister. Di sini Mister menampilkan buku BOS ya. Di sini, oke. Sudah semua lihat? Sudah lihat semua? Sudah, Mister. Oke, di sini kita mulai di pembelajaran 1 ya. Ini kita mulai di pembelajaran 1 pada subtema 1. Nah, di pembelajaran 1 ada banyak hal yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya, Mister ingin tanya, ada yang tahu nggak hewan apa saja ini? Oke, sebentar, kok hilang dia. Hewan ini apa aja nih? Ada yang tahu nggak? Kambing, Ada ayam, kambing, lagi. Bebek, sapi, Mister. Ada bebek, ada sapi, sapi, ada ayam juga Mister lihat. Nah, coba anak-anak lihat, apakah semua hewan ini memiliki kesamaan nggak? enggak, Masa nggak ada? tidak, Apakah ada yang sama dari ke semua hewan ini? Ada. Apa? Siapa yang bisa jawab? ada, Berkaki, Mister. Ya, berkaki. Apa lagi? Memiliki alat gerak. Apa lagi? Alat gerak. Punya mata bilang. Punya mata, Mister. Gimana? Punya penglihatan, Mister. Nggak kelihatan? Sebentar. Punya penglihatan, Mister. Oh, punya penglihatan. Oke, apa lagi kesamaannya? Anak-anak. bisa bernapas, Mister. Ya, kesamaannya adalah mereka itu sama-sama bisa bernafas. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya pada pembelajaran 1 kita akan mempelajari tentang pernapasan hewan. Nah, Mister punya gambar ini. Ini gambar apa? Ayo. Ikan. Ya. Ikan, Mister. Ini gambar ikan. Nah, di sini dia punya cerita. Ceritanya itu adalah Dayu dan ikan hias. Ya. Oke, siapa bisa bacakan ini? Coba kita minta Timo. Oke, Mister. Oke, Timo yang lainnya diam dulu. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium
lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang sekali melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, terima kasih ya Timo. Di sini kita punya sebuah cerita ya, namanya Dayu dan Ikan Hias. Judulnya Dayu dan Ikan Hias. Di sini terdapat berapa paragraf? Mister tanya. Ayo. 2, Mister. Ya, ada 2 paragraf. Nah, dari kedua paragraf ini kita bisa mendapatkan informasi penting. Nah, caranya mendapatkan informasi penting itu dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Tahu nggak kepanjangan adik Simba? Atau kata tanya Tahu, 5W Mister. 1H? Tahu. Ada tahu nggak? Siapa yang tahu? Timo, Mister. Ayo. Mister. Coba Timo coba. Kata tanya yang pertama apa? 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 Boleh. Kata tanya kedua? Di mana? Ya, Mister tulis ya kata tanyanya apa, kemudian di mana, apa lagi? Siapa? Ya, siapa? Kemudian Bagaimana? Mengapa? mengapa? Kemudian Bagaimana? bagaimana? Lalu Eh, siapa yang bisa? Ada kurang lagi satu nih. Saya, Mister. Kapan? Coba apa? Kapan, Mister? Kapan? Kapan ya? Jadi dengan kata tanya ini, ya dengan kata tanya ini kita bisa menemukan informasi penting yang terkandung di dalam ini, di dalam paragrafnya ini. Nah, nanti informasi penting itu kita bisa tuangkan ke dalam sebuah peta pikiran namanya. Ya, seperti yang anak-anak buat waktu ini yang Mister minta untuk membuat peta pikiran. Nah, kata tanya apa itu untuk menanyakan apa ya? Ayo, kata tanya apa itu untuk menanyakan apa? Peristiwa yang sedang terjadi, Mister. Iya, ini untuk menanyakan peristiwa yang sedang terjadi. Kalau kata tanya di mana? Untuk menanyakan apa? Di mana kejadiannya? menanyakan tempat. Iya, untuk menanyakan latar tempat. Kalau siapa? Menanyakan orang. menanyakan orang, Mister. Orang. Iya, menanyakan tokohnya. Kalau mengapa? Kalau mengapa gimana? Menanyakan apa dia? Kejadian, Mister. Iya, menanyakan urutan kejadian. Kalau bagaimana? Menanyakan cara, Mister. Iya, menanyakan cara atau menanyakan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Ya, kalau kapan? Kata tanya kapan? Menanyakan waktu, Mister. Waktu. Latar waktu. Kejadian, Mister. Ya, latar kejadian atau latar waktu. Nah, di sini dari bacaan Dayu dan Ikan Hias, kita bisa tuangkan ke dalam sebuah peta pikiran. Nah, ini yang namanya peta pikiran. Peta pikiran ini bahasa kerennya itu mind map atau mind mapping. Nah, di sini kan kita lihat ada semua kata tanya yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama ada kata tanya apa. Kemudian ada kata tanya siapa, ada kata tanya kapan. Nah, ini juga ada kata tanya apa. Ini ada kata tanya kapan, ada kata tanya di mana. Ya, jadi dalam sebuah cerita tidak harus menggunakan semua kata tanya ini, tapi bisa menggunakan 3 minimal untuk menemukan suatu informasi penting pada suatu paragraf. Ya, jadi ini Mister jelaskan cara membuat mind mapping itu yang di tengah-tengah ini adalah judulnya. Ya, yang di tengah-tengah ini adalah judul dari cerita itu.
Kemudian dia nanti ditarik garis ke atas, ke samping, ke bawah. Itu yang berisikan kotak yang di dalamnya ada pertanyaan serta informasi penting yang terkandung di paragraf itu. Ya. Nah, oke, kita sekarang mencari informasi pentingnya. Yang pertama, melalui kata tanya apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Mas Koki, Mister. Timo, Mister. Timo, Mas Koki, Mister. Ikan Koki, Coba yang lain selain Timo, di pos. Sylvia, Mister. Ikan Mas Koki. Mister, ikan Mas Koki. Iya, ikan hias yang dipelihara Dayu, ikan Mas Koki. Terus Mister tanya, Rizky, siapa yang memelihara ikan Mas Koki ini? Siapa yang memelihara? Dayu. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Siapa bisa? Setiap hari, Mister. Saya, Mister. Siapa? Siapa itu? Mister nggak lihat. Seminggu sekali, Mister. Oh, Rio. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Oh iya. Setiap hari, benar? Benar. Benar, Mister. Terus Mister tanya lagi, Kevin. Kevin dengar Mister? Ada Kevin? Kayaknya ada tadi. Kalau nggak ada, Bima. Ya, Mister. Coba jawab pertanyaannya. Di mana ikan hias itu dipiara? Dalam sebuah akuarium. Ya, dalam sebuah akuarium. Kemudian, Aksela, kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau yang terakhir, Dayu Sylvia, coba apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Apa yang diperhatikan? Sylvia? Saya, Mister. Timo, Mister. Coba Mulut Sylvia ikan. dulu. Timo. Gimana? Mulut ikan, Mister. Apanya ikan? Mulutnya ikan. Mulutnya ikan, benar? Benar. Iya, benar. Yang diperhatikan itu adalah mulutnya ikan. Nah, jadi kalau Mister menugaskan anak-anak atau memberi latihan, coba buat informasi penting dalam teks bacaan ini ke dalam peta pikiran. Jadi anak-anak buatnya seperti ini ya. Ini nggak harus mesti kotak. Ini boleh lingkaran, boleh dihias, boleh ada kotak di belakangnya lagi ya. Boleh dikreasikan sekreatif mungkin. Nah, di sini kan kita bicara tentang ikan hias. Sekarang Mister akan mengajarkan kepada anak bagaimana cara hewan itu bernapas. Jadi hewan itu kan dibagi menjadi ada yang mamalia, ada yang cacing, ada yang serangga, ada yang amfibi, ada yang reptil. Itu mereka memiliki cara bernapas yang berbeda-beda. Kalau ikan tadi, ikan Mas Koki bernapas dengan apa? Ada yang tahu? Ikan bernapas dengan apa? Insang, Mister. Insang itu bernapas dengan insang. Nah, pada bacaan ini ada judulnya pernapasan pada hewan. Hewan itu sama dengan manusia, sama-sama mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida untuk bernapas. Tapi di sini anak-anak ada tapinya. Tapi pada pernapasan hewan, ya, dia itu memiliki sistem atau alur yang berbeda dari pernapasan manusia. Contohnya yang pertama, di sini ada pernapasan dari cacing. Cacing itu nama ilmiahnya adalah Vermes, ya, bukan Hermes. Vermes. Ini nama ilmiahnya cacing. Nah, cacing ini dia bernapas dengan kulit. Ya, cacing itu bernapas dengan kulit. Nah, jadi kulit cacing itu dia pasti selalu berlendir. Kalau ada yang pernah mancing, pakai umpannya cacing, pasti kalau masang cacingnya itu agak-agak basah dia badan cacingnya. Nah, lendir cacing ini dia itu berfungsi untuk menyerap oksigen.
ya, itu fungsi lendir dari cacing. Ya, jadi cacing itu dia bernapas dengan kulit, yang dimana permukaan kulitnya itu ada lendir. Lendir ini berfungsi untuk apa? Menyerap oksigen. Nah, kenapa begitu? Karena kalau dia kering, dia itu susah untuk menyerap oksigen. Di lendir itu terdapat zat-zat kimia yang bisa memudahkan udara untuk masuk ke rongga kulitnya cacing. Oleh karena itu, ya, cacing ini selalu menyukai tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang memiliki suhu dan kelembaban yang rendah. Ya, karena itu dia selalu berlendir. Nah, kulitnya itu berlendir. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat nih. Ini contohnya kalau dia berlendir. Ya, ini pasti ada lendir-lendir di sininya. Nah, kemudian hewan selanjutnya adalah serangga. Serangga itu nama ilmiahnya atau nama kerennya itu Insecta. Oke, siapa yang mau bacain ini? Yang nomor 2 ini. Siapa yang bisa bacain, Mister? Coba deh. Saya, Mister. Siapa? Saya Mister Lionel, Mister Lionel. Mister. Lionel, coba Lionel. Coba Lionel, baca Lionel. Alat sistem pernapasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepas karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuki trakea lalu melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, jadi di sini kita sudah tahu bahwa serangga ini memiliki alat pernapasan yang namanya apa? Alat pernapasan serangga? Serangga apa? Adalah trakea, ya. Alat pernapasan serangga itu namanya trakea. Kalau digambarkan di sini dia menyerap oksigen atau menyerap udara itu melalui apa namanya? Melalui spirakel, ya. Jadi udara yang masuk ke dalam tubuh serangga itu dia pertama melalui spirakel, ya. Habis ke spirakel, sini Mister tulis urutannya. Habis dari spirakel, dia itu menuju ke apa? Dia menuju ke trakea. Ya, setelah dia ada di trakea, dia diserap, kemudian diedarkan langsung ke semua tubuh, dan nanti udara yang sisa itu menuju ke trakeola untuk diapain? Untuk dibuang melalui spirakelnya lagi, ya. Jadi dia masuk ke spirakel, diserap sama trakea, dibawa ke seluruh tubuh sama trakea, baru sisa karbon dioksidanya itu dibawa sama trakeola ke spirakel lagi untuk dibuang. Begitu alur pernapasan serangga. Nah, jadi kita sudah belajar dua. Kalau cacing itu, cacing bernapas dengan kulit. Ya, cacing bernapas dengan kulit. Kalau serangga bernapas dengan trakea. Yang ketiga ini ada yang namanya ikan. Tadi sudah Mister bilang, ikan bernapas dengan Insang. Insang.
Ikan bernapas dengan insang. Insang ini dia terletak di sini. Nah, di dekat matanya ikan ada yang menonjol keluar, itu biasanya kebuka dia, itu yang namanya insang, ya. Jadi nanti kalau dia pernapasan ikan, ya, pernapasan ikan itu gimana ya? Oke, sekarang kita baca. Siapa yang mau membacanya? Ayo. Saya, Mister. Siapa itu? Anggi ya? Anggi bisa bantu Mister baca? Ada Anggi? Siapa yang bisa bantu Mister baca? Saya, Mister. Oke, di pos deh. Coba di pos. Alat dan sistem pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang, operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpah tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk kedua rongga, mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Oke, sudah ya. Terima kasih di pos sudah bantu Mister untuk membacakan tentang ikan. Nah, ikan ini dia bernapas bukan dengan hidungnya, karena dia nggak punya hidung, dia menggunakan mulut serta insangnya. Jadi, ya ceritanya kalau mulut ikan itu terbuka dan insangnya itu menutup, udara akan masuk, ya, udara akan masuk dan diserap oksigennya. Nah, pembuluh-pembuluh darah ini adalah yang menyerap oksigennya. Pembuluh darah itu yang kayak gimana, Mister? Pokoknya kalau anak-anak lihat ada garis-garis warna merah, itu adalah pembuluh darah. Nah, itu yang menyerap oksigen. Ya. Kemudian kalau sudah dia masuk, kan masuk nih, kemudian mulutnya tertutup, terus insangnya kebuka, itu adalah proses pengeluaran karbon dioksida atau sisa-sisa hasil pernapasannya ikan. Ya, seperti itu ya. Jadi udara masuk lewat udara itu masuk dengan air, kemudian diserap oleh pembuluh darah, baru dikeluarkan melalui insangnya. Ya, seperti itu pernapasan pada ikan. Nah, kemudian kita lanjut ke pernapasan pada apa ini? Pernapasan pada hewan amfibi. Siapa yang mau? Saya, Mister. Siapa? Dayu ya. Oke, coba Dayu Silvia.
Yang nomor 4. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oke, nah jadi di sini diceritakan hewan amfibi itu adalah hewan yang gimana? Di air Hewan dan yang di darat dan di Hewan yang Hidup di darat dan di air, Mister. Hewan Di yang darat hidup dan di di darat air, dan di Mister. air. hidup di dua alam, ya, di darat dan di air. Ya. Nah, contoh hewannya apa? katak. Ah, itu apa lagi? Contoh hewan amfibi. Ayo, ada yang tahu? Kepiting, Mister. Kepiting, pintar. Siapa itu? Kepiting. Apa lagi? Buaya, Mister. Buaya. Ada lagi nggak? Kura-kura, Mister. Kura-kura. Apa lagi? Penyu, Mister. Penyu. Ada yang tahu salamander? Tahu, Mister. Tahu, Mister. Binatang lain yang bisa hidup di dua alam itu adalah salamander. Salamander itu seperti katak, ya. Seperti kadal. Nah, hewan amfibi dia itu bernapas pada saat dia masih kecil, ya. Pada saat dia masih kecil, hewan amfibi bernapas dengan insang. Tapi, ada tapinya. Seiring berjalannya waktu, insang ini mengecil. Ya, insangnya si hewan amfibi ini mengecil. Kemudian nanti di dalam tubuhnya hewan amfibi itu akan tumbuh organ pernapasan baru. Organ pernapasan itu adalah Paru-paru, Mister. Baru, Mister. Jadi nanti setelah dewasa si hewan amfibi ini akan bernapas dengan apa? Paru. Paru. Ya. Jadi kalau hewan amfibi itu bernapas dengan insang dan paru. Ya, itu pernapasan hewan amfibi. Kemudian ada yang namanya reptil. Siapa yang mau bacain? Saya, Mister. Siapa itu? Kayaknya, Mister. Kayana, siap. Ayo baca Kayana. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil di antaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding.
yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Nah, Dengan jadi begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. nah, terima kasih Kak Yana. Jadi kalau reptil itu dia bernapas dengan apa? Bernapas dengan Paru-paru. Jadi jalan ceritanya dia bernapas itu gini. Udara itu masuk melalui hidung. Habis hidung dia itu jalan ke tenggorokan ya. Dari tenggorokan baru ke paru-paru. Nanti di paru-paru diserap oksigennya, kemudian dilepaskan lagi ke luar melalui tenggorokan dan hidung. Begitu alurnya. Tapi ada binatang yang spesial katanya. Ada yang namanya buaya. Buaya itu kalau dia menyelam, hidungnya bisa nutup sendiri supaya nggak bisa airnya masuk. Ya. Jadi udara itu punya seperti katup di hidungnya. Katup itu untuk seperti pintu yang bisa dibuka dan ditutup, itu gunanya untuk melindungi hidung buaya supaya nggak kemasukan air saat menyelam. Oke, kemudian ada binatang yang namanya aves. Aves itu adalah burung. Siapa yang mau baca? Timo, Mister. Timo, Mister. Timo sudah. Yang lain. Saya, Mister. Siapa itu? Rio. Siapa? Rio. Oke, Rio, Dek Rio. Coba Dek Rio. Alat dan sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal puruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya, saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpannya udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Oke, terima kasih Dek Rio. Nah, jadi di sini burung atau aves itu bernapas dengan Paru-paru. ya, burung atau aves itu dia bernapas dengan paru-paru. Nah, selain paru-paru, di dalam tubuh burung itu juga terdapat sebuah kantong udara, bukan kantong ajaib Doraemon ya. Itu ada sebuah kantong udara. Yang ini namanya kantong udaranya burung ya. Fungsi kantong udara ini adalah menyimpan udara saat dia terbang ya. Jadi saat dia hinggap di pohon, burung ini hinggap di pohon, dia itu menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian udara itu disimpan di kantong udara. Nah, proses menghirup udara itu namanya inhalasi. Ya. Ya, inhalasi itu adalah proses di mana burung menghirup udara supaya kantong udaranya itu terisi penuh. Nah, nanti pada saat dia terbang, burung akan melepaskan udara yang ada di kantong itu sedikit demi sedikit. Ya.
dia melepasnya keluar melalui mulutnya. Nah, dia melalui, di sini kan ada nih tanda panah, ya. Di sini dia melepas melalui mulutnya. Nah, proses pelepasan udara itu disebut ekshalasi. Ya, ekshalasi. Jadi kantong udaranya ini kosong, paru-parunya ini terisi penuh. Kalau inhalasi, di sini paru-parunya kosong, kantong udaranya penuh. Terbalik ya. Kalau inhalasi itu paru-paru kosong, kantong udara penuh. Kalau ekshalasi, paru-paru penuh, kantong udaranya kosong. Nah, untuk apa dia melepas udara saat terbang? Tadi sudah ada di bacaannya. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Nah, kantong udara juga membantu burung saat terbang. Di sini dia membantu mencegah hilangnya panas tubuh, ya, supaya nggak dingin tubuh burungnya itu digunakan udara untuk menjaga suhu tubuhnya dan digunakan juga untuk memperkeras suara burung itu. Ya. Jadi itu seputar pernapasan burung. Oke, yang terakhir. Di sini ada mamalia. Siapa yang mau baca? Saya, Mister. Siapa itu? Rizky. Rizky. Oke, Rizky, coba baca Rizky. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Mamalia air misalnya paus, penyu, duyung dan lumba-lumba. Oke, kemudian alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal, tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan kuda berikut. Oke, pada lanjut. mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan tertutup. Sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, terima kasih Rizky. Nah, di sini alat pernapasan pada mamalia. Mamalia itu, Mister jelaskan di sini adalah hewan yang menyusui anaknya. Ya, jadi hewan mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ini dibagi menjadi dua. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Kalau mamalia yang
hidup di darat itu misalnya sapi, kuda, kambing, kerbau, ya, ilama dan lain-lain. Kalau mamalia yang hidup di air itu contohnya paus, duyung dan lumba-lumba. Nah, kalau mamalia yang hidup di darat, dia itu bernapasnya melalui hidung, terus tenggorokan atau tenggorok dan paru-paru, ya. Jadi udara itu masuk melalui hidung, kemudian jalan ke tenggorok. Nah, ini namanya tenggorok. Tenggorok itu kemudian berujung di paru-paru. Nah, di paru-paru ini dia akan diserap di alveoli. Ya, alveoli itu merupakan bola-bola di dalam paru-paru yang dimana di dalam alveoli ini dia terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi kan oksigennya masuk, hinggap dia di alveoli, kemudian karbon dioksidanya itu dimuntahkan oleh alveolinya ke luar tubuh. Jadinya hewan itu mendapatkan oksigen. Nah, itu alveoli. Terus di sini kalau ada yang bertanya, apa itu bronchiolus, Mister? Bronchiolus itu adalah cabang dari paru-paru. Di sini kan paru-paru nih. Di sini dia masuk. Nah, setelah dia masuk ada cabang. Ya, ini kan masuk dia sini masuk. Di sini ada dia cabang. Nah, cabang inilah yang namanya bronchiolus. Bronchiolus itu memiliki bola-bola kecil di ujungnya yang namanya alveoli. Alveoli itu seperti yang Mister bilang tadi, tempat pertukaran udara. Nah, kalau dia mamalia yang hidup di air, itu dia terdapat katup yang bisa menutup keluar masuknya air. Nah, gimana? Sudah paham? Jadi mamalia itu bernapas dengan apa? Paham. Bernapas dengan apa mamalia? Paru-paru. Hidung. Hidung, paru-paru, Mister. Paru-paru. Ya. Paru-paru, dia bernapas dengan paru-paru. Nah, Paru-paru. di sini kita sudah melewati pembelajaran 1. Ya. Pembelajaran 1 kita belajar tentang apa aja tadi? Belajar tentang peta apa? Pikiran. Ya, belajar tentang peta pikiran. Kemudian belajar tentang pernapasan Hewan. hewan. Hewan, Mister. Coba Mister tanya sekarang. Dharma. Dengar Mister? Coba sebutkan kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat peta pikiran. Sebutkan 3. Kata tanya apa aja? Dharma nih. Kata tanya apa? Mengapa? Oh, Dharma dulu, Dharma. Coba Dharma. Kata tanyanya apa aja? 3 aja. Apa, bagaimana, dan mengapa? Ya, apa, bagaimana, dan mengapa. Oke, benar. Kemudian, Mister tunjuk lagi. Ellen dengan Mister? Oke, Ellen coba sebutkan. Kuda bernapas dengan apa? Kuda bernapas dengan? Dengan apa? Ya, pintar. Kuda bernapas dengan paru-paru. Marco? Ya. Kalau reptil itu bernapas dengan apa? Paru-paru. Paru-paru dan? Paru-paru. Dan apa tadi? Paru-paru dan? Ini siapa yang isi? Insang. Nah. Oke, coba sekarang Mister tunjuk Clara. Wah, terkejut dia lagi makan. Clara, kalau burung itu proses menghirup udaranya itu apa namanya? Kan ada 2 tadi.
Menghirup udara itu disebut apa? Paru-paru, Mister. Proses menghirup udara masuk ke paru-paru. Dia mengisi kantong udara Ya, itu. Mister. Apa, Clara? Ya, Mister. Ya, apa namanya? Proses apa namanya tuh? Proses menghirup udara. Ya, kan ada dua tuh, inhalasi apa ekshalasi? Inhalasi, Mister. Ya, inhalasi. Kalau ekshalasi itu apa ya namanya? Proses apa ekshalasi itu? Kantong udara kosong, paru-paru terisi, Mister. Ya, kantong udara kosong, paru-parunya terisi. Oke, coba Alina. Alina nggak kedengeran suara dari Ya. Alina. Ya. Hewan yang bernama Vermes itu nama lainnya apa ya? Vermes. Tar dulu, kasih Alina dulu. Vermes itu apa ya namanya ya? Vermes nama lainnya apa? Terus dia bernapas dengan apa? Lima, 4, 3, 2. Bisa? Enggak bisa. Iya, kok enggak? Siapa yang bisa? Marco, Mister. Saya, Mister. Lionel, Mister. Coba Marco dulu. Marco, Vermes nama lainnya apa? Apa, Marco? Cacing, oke. Cacing bernapas dengan apa, Jordan? Kulit. Jordan dulu, Jordan. Jordan, cacing bernapas dengan? Kulit. Dengan apa? Kulit, ya. Oke. Jadi seperti itu pembelajaran di pembelajaran 1. Kita sudah belajar tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran dan kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Ya, jadi pertemuan kali ini, Mister cukupkan sampai di sini dan untuk tematik hari ini tidak ada tugas. Ya, tidak ada tugas. Wah, langsung gini, yes. Hari ini ada evaluasi. Ya, oke. Jadi untuk Google Meet hari ini Mister cukupkan dan Mister minta siapa sekarang mau berdoa. Tadi sudah di-post. Kevin, coba berdoa, Kevin. Tadi nggak kedengeran suaranya Kevin. Coba Kevin. Kevin. Mana nih Kevin? Itu nggak ada. Kevin. Ayo berdoa, penutup. Mari kita berdoa. Ayo, semua mari kita berdoa. Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai belajar. Biarlah kami boleh menjadi pintar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sekarang anak-anak bisa meninggalkan Google Meet-nya. Sampai jumpa di Google Meet minggu depan, ya, pembelajaran matematika. Siap? Siap, Mister. Sampai jumpa, Mister. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mister. Mister.